Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Lini Siliba. Kali ini kita akan membahas video ekonomi syariah part 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Tahukah kalian bahwa sebelum tahun 2011, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat luas dalam sistem keuangan Indonesia, mulai dari menjaga stabilitas moneter hingga mengawasi sektor perbankan. Namun, kompleksitas ekonomi modern menuntut perubahan. Kehadiran Otoritas Jasa Keuangan melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menjadi tonggak penting dalam sistem keuangan kita, membagi tugas dan tanggung jawab agar lebih efisien dan juga berfokus. Topik ini juga sangat relevan karena menunjukkan bagaimana kebijakan ekonomi kita terus berkembang untuk menghadapi tantangan zaman. Sebagaimana tempat bersejarah ini menjadi saksi perjalanan bangsa, transformasi peran Bank Indonesia juga merupakan langkah bersejarah dalam menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia. Sebelum kehadiran OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia memegang peran ganda sebagai otoritas moneter sekaligus dengan pengawas perbankan. Namun, pengalaman selama krisis ekonomi Asia tahun 1997 sampai 1998 menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola pengawasan sektor keuangan. Nah, krisis tersebut mengungkapkan perlunya pemisahan fungsi, pengaturan moneter, dan pengawasan keuangan agar lebih fokus, efisien, dan juga terintegrasi. Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah membentuk OJK sebagai lembaga independen yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap sektor keuangan, meliputi perbankan, pasar modal, lembaga keuangan non-bank atau LKNB. Dengan berdirinya OJK, peran Bank Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, beralih dari pengawas perbankan menjadi otoritas yang lebih berfokus pada kebijakan moneter dan makroprudensial. Baik, materi selanjutnya kita akan masuk pada transformasi Bank Indonesia. Yang pertama adalah pengalihan fungsi pengawasan perbankan. Sebelum tahun 2011, Bank Indonesia bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial perbankan yang meliputi pengawasan operasional bank, pengendalian risiko perbankan seperti risiko kredit, pasar, dan juga likuiditas. Dan terakhir adalah pengawasan kepatuhan terhadap ketentuan perbankan. Namun, sejak OJK mulai beroperasi penuh pada tahun 2014, fungsi pengawasan mikroprudensial perbankan dialihkan ke OJK. Dengan demikian, Bank Indonesia berfokus pada kebijakan makroprudensial, yaitu kebijakan yang bertugas menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. OJK bertanggung jawab atas pengawasan mikroprudensial yang mencakup pengelolaan risiko individu, lembaga keuangan, termasuk perbankan. Selanjutnya adalah fokus baru Bank Indonesia. Pasca peralihan fungsi pengawasan perbankan, Bank Indonesia menjalankan peran utama sebagai otoritas moneter dengan 3 pilar utama. Yang pertama adalah kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang nasional. Yang kedua adalah stabilitas sistem keuangan makroprudensial, di mana mengelola risiko sistem yang dapat mengganggu stabilitas keuangan secara keseluruhan.
Yang selanjutnya ketiga adalah sistem pembayaran, di mana hal ini mengawasi dan mengatur sistem perbankan domestik termasuk pembangunan pembayaran digital. Selanjutnya adalah sinergi Bank Indonesia dan OJK. Kehadiran OJK menciptakan kebutuhan koordinasi yang lebih intens antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Keduanya harus saling berbagi informasi, menyelaraskan kebijakan, dan bekerja sama untuk saling menjaga stabilitas sistem keuangan. Beberapa bentuk sinergi antara BI dan OJK yaitu yang pertama, Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan atau PKSSK. Forum ini melibatkan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan atau biasa kita sebut LPS untuk memantau dan mengelola risiko sistematik. Yang kedua adalah perjanjian kerjasama, di mana BI dan OJK mendatangani perjanjian kerjasama terkait pertukaran data, pengawasan terintegrasi, dan pelaksanaan kebijakan yang saling mendukung. Yang ketiga adalah koordinasi operasional. Dalam situasi krisis, kedua lembaga ini bekerja sama dalam merumuskan dan mengimplementasikan langkah-langkah penanganan seperti pengucuran likuiditas darurat oleh BI dan rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya adalah dampak transformasi peran Bank Indonesia. Di sini dibagi atas beberapa bagian, yaitu ada manfaat positifnya. Yang pertama adalah spesialisasi fungsi. BI dapat lebih fokus pada kebijakan moneter dan stabilitas makroprudensial. Kedua adalah OJK mampu mengelola pengawasan sektor jasa keuangan secara lebih terintegrasi baik bank maupun non-bank. Yang kedua, pengawasan terintegrasi. Sebelumnya pengawasan sektor jasa keuangan terfragmentasi. Kini OJK memegang kendali atas pengawasan semua jenis lembaga keuangan, sehingga risiko lintas sektor dapat diidentifikasi lebih baik. Selanjutnya adalah stabilitas sistem keuangan. Dengan memisahkan peran koordinasi antara lembaga menjadi lebih jelas. Hal ini mendukung respon lebih cepat dan terarah dalam menghadapi risiko sistemik. Selanjutnya, efisiensi kebijakan. Nah, di mana kebijakan moneter dan makroprudensial Bank Indonesia kini lebih terfokus pada pencegah risiko sistemik. Sementara Otoritas Jasa Keuangan mengawasi pengawasan sepatut operasional. Jika tadi adalah dampak positif, maka selanjutnya adalah tantangan. Tantangannya yang pertama itu koordinasi kebijakan, di mana dalam hal ini kasus kebijakan makroprudensial Bank Indonesia dan makroprudensial OJK dapat bertabrakan. Contohnya adalah pelonggaran kredit oleh OJK dapat memicu risiko sistem yang menjadi tanggung jawab Bank Indonesia. Yang kedua adalah kompleksitas pengawasan terintegrasi, di mana dengan mengalihkan pengawasan perbankan ke OJK, tantangan muncul dalam menyelaraskan pendekatan pengawasan bank dan non-bank yang memiliki karakteristik berbeda. Yang ketiga adalah adaptasi digitalisasi. Pesatnya perkembangan teknologi keuangan atau vintage menuntut Bank Indonesia dan OJK untuk terus memperbaharui regulasi dan sistem pengawasan agar lebih relevan. Agar kita lebih memahami lebih dalam lagi, di sini saya akan menunjukkan contoh kasusnya, yaitu pada pandemi COVID-19, di mana memberikan gambaran nyata tentang pentingnya koordinasi antara Bank Indonesia dan juga OJK dalam menjaga stabilitas keuangan selama pandemi. Nah, menurut Bank Indonesia, menurunkan suku bunga acuan untuk mendorong likuiditas. Selanjutnya, mengimplementasikan kebijakan quantitative easing atau QE melalui pembelian surat berharga. Selanjutnya, memberikan dukungan likuiditas kepada bank-bank melalui pinjaman pendek. Nah, menurut OJK, dia mengeluarkan kebijakan restrukturisasi kredit untuk meringankan beban debitur
dan menjaga sistem perbankan. Selanjutnya, memantau kesehatan lembaga keuangan dan mengurangi risiko kredit bermasalah. Nah, koordinasi kedua lembaga ini membantu menstabilkan sistem keuangan dan mengurangi dampak krisis, bahkan mendukung pemulihan ekonomi. Baik, kesimpulan dari seluruh materi yang telah saya paparkan adalah transformasi Bank Indonesia setelah kehadiran Otoritas Jasa Keuangan membawa perubahan besar dalam tata kelola sektor keuangan di Indonesia. Dengan pembagian tugas yang lebih fokus, Bank Indonesia mampu mendalami kebijakan moneter dan stabilitas makroprudensial, sedangkan OJK bertanggung jawab atas pengawasan terintegrasi sektor jasa keuangan. Nah, meskipun ada tantangan, sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan OJK memungkinkan pengelolaan risiko sistem yang lebih baik dan peningkatan efisiensi pengawasan. Transformasi ini menjadi fondasi penting dalam menghadapi tantangan ke depan, termasuk globalisasi ekonomi, digitalisasi keuangan, dan juga potensi krisis di masa depan. Demikian video part 5 dari saya. Teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga share ya. Terima kasih, bye-bye.